Tidak banyak yang tahu bahwa di abad ke-20, sekelompok tentara mengalami nasib sangat kejam hingga identitas mereka seolah diambil. Mereka bukan Jepang, juga bukan Rusia. Mereka dipaksa mengangkat senjata untuk dua kekuatan besar yang saling bermusuhan. Mereka adalah orang Korea, rakyat dari semenanjung yang pada masa itu tidak memiliki suara, tidak punya negara merdeka, dan tidak memiliki hak untuk menolak perang. Kisah mereka jarang dibahas, terpendam oleh narasi besar Perang Dunia dan Perang Dingin. Perjalanan hidup mereka adalah salah satu tragedi paling ironis dalam sejarah modern. Seseorang bisa dipaksa berperang bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali untuk musuh yang bahkan tidak mereka pahami. Pada awal abad ke-20, Korea bukan medan perang, tetapi hadiah. Jepang yang baru muncul sebagai kekuatan militer Asia melihat Korea sebagai gerbang strategis menuju daratan Asia dan sebagai tameng dari ancaman Rusia. Pada tahun 1910, Korea resmi dianeksasi oleh Jepang. Sejak saat itu, rakyat Korea kehilangan kedaulatan. Bahasa mereka ditekan, budaya mereka dikontrol, dan generasi mudanya perlahan disiapkan untuk melayani kekaisaran Jepang. Awalnya, Jepang tidak langsung memaksa orang Korea masuk militer. Mereka menggunakan propaganda, janji pendidikan, dan kesempatan kerja. Namun semua itu berubah drastis ketika mesin perang Jepang mulai kehabisan bahan bakar paling penting, manusia. Ketika Perang Dunia Kedua meletus dan Jepang memperluas wilayahnya dari China hingga Asia Tenggara, kebutuhan tentara meningkat secara drastis. Pada akhir 1930-an hingga awal 1940-an, kebijakan wajib militer mulai diterapkan kepada pria Korea. Mereka tidak lagi diperlakukan sebagai rakyat jajahan biasa, tetapi sebagai sumber daya perang. Anak-anak muda Korea, banyak dari mereka bahkan belum pernah meninggalkan desa mereka, tiba-tiba diberi seragam, dilatih dengan bahasa yang bukan bahasa ibu mereka, dan disumpah setia kepada Kaisar Jepang yang belum pernah mereka lihat. Pilihan mereka hanya dua, ikut atau dihancurkan. Banyak dari mereka tidak tahu untuk apa mereka bertempur. Yang mereka tahu hanyalah perintah. Mereka dikirim ke medan tempur yang jauh, ke Manchuria, China Utara, bahkan hingga perbatasan Soviet. Di sana, mereka menghadapi dingin ekstrim, kelaparan, dan disiplin militer Jepang yang terkenal brutal. Tentara Korea sering diperlakukan lebih rendah dibanding tentara Jepang. Hukuman fisik, kerja paksa, dan ejekan rasial menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Meski diperlakukan seperti itu, mereka tetap harus bertempur di garis depan, menjadi tameng hidup bagi strategi militer Jepang. Ketika Jepang dan Uni Soviet terlibat bentrokan di perbatasan Manchuria, seperti dalam konflik Khalkhin Gol pada tahun 1939, tentara Korea ikut terseret. Mereka berhadapan langsung dengan pasukan Soviet, tanpa pernah memiliki urusan dengan Rusia sebelumnya. Banyak dari mereka gugur, dan banyak yang tertangkap. Disinilah ironi sejarah mulai semakin gelap. Bagi tentara Soviet, mereka hanyalah tentara Jepang. Tidak ada yang peduli bahwa mereka sebenarnya orang Korea yang dipaksa. Ketika mereka tertangkap, mereka tidak diperlakukan sebagai korban penjajahan, melainkan sebagai musuh perang. Di kamp tawanan Soviet, kondisi tidak kalah mengerikan. Kelaparan, penyakit, dan kerja paksa kembali menjadi rutinitas. Namun di tengah kekacauan Perang Dunia Kedua, Uni Soviet juga kekurangan tenaga. Ketika Jerman menyerang Soviet pada tahun 1941, kebutuhan tentara meningkat secara drastis. Di sini tragedi bertumpuk itu terjadi. Sebagian tawanan perang termasuk orang Korea yang sebelumnya dipaksa bertempur untuk Jepang, diberi pilihan semu, mati perlahan di kamp atau bertempur untuk Tentara Merah. Banyak yang akhirnya mengenakan seragam Soviet, bukan karena ideologi atau kebencian pada Jepang, tetapi karena keinginan paling dasar manusia, bertahan hidup. Mereka dilatih ulang dengan cepat, seringkali tanpa benar-benar memahami bahasa Rusia. Mereka kembali dikirim ke medan tempur, kali ini melawan tentara Nazi Jerman. Seorang pemuda Korea yang lahir di bawah penjajahan Jepang dan dipaksa bertempur untuk Jepang, kini berdiri di parit-parit Eropa Timur sebagai tentara Soviet, menghadapi musuh yang sama sekali asing baginya. Namun takdir mereka belum selesai mempermainkan hidup mereka. Dalam kekacauan pertempuran di Eropa, beberapa dari mereka kembali tertangkap, kali ini oleh tentara Jerman. Bagi Nazi, mereka adalah tentara Soviet tanpa identitas lain. Beberapa kemudian dipaksa masuk unit kerja paksa Jerman. Bahkan ada yang dikirim ke benteng pertahanan Atlantik untuk menghadapi invasi sekutu. Artinya, dalam satu kehidupan, seseorang bisa dipaksa bertempur untuk Jepang, lalu Soviet, dan akhirnya bekerja di bawah komando Jerman, tanpa pernah memilih jalan hidupnya sendiri. Ada satu kisah yang belakangan menjadi simbol semua ini, meski ia bukan satu-satunya.
seorang pria Korea yang fotonya ditemukan setelah pendaratan D-Day di Normandy, mengenakan seragam Jerman dan tertangkap oleh pasukan Amerika. Wajahnya bingung, matanya kosong, seolah sudah terlalu lelah untuk bertanya mengapa ia masih hidup. Kisahnya menyebar sebagai cerita aneh perang, namun seringkali hanya dipandang sebagai keunikan, bukan tragedi kemanusiaan yang mendalam. Bagi banyak tentara Korea lainnya, perang berakhir tanpa kejelasan. Jepang kalah pada 1945, Korea akhirnya merdeka, tetapi semenanjung itu langsung terbelah menjadi utara dan selatan. Mereka yang kembali ke tanah air seringkali tidak disambut sebagai korban, tetapi dicurigai sebagai kolaborator Jepang. Ada yang dicurigai sebagai simpatisan komunis karena pernah berada di Uni Soviet. Banyak yang memilih diam, mengubur kisah hidup mereka sendiri karena tidak ada tempat aman untuk menceritakannya. Mereka adalah tentara tanpa monumen, pahlawan tanpa negara, dan korban tanpa pengakuan. Kisah mereka jarang masuk buku sejarah karena tidak cocok dengan narasi nasional manapun. Jepang tidak ingin mengingat pemaksaan itu. Soviet tidak melihat mereka sebagai individu. Korea yang baru merdeka sibuk membangun identitasnya sendiri. Akibatnya, kisah-kisah ini menghilang, tersisa hanya dalam arsip, foto buram, dan kesaksian yang hampir dilupakan. Namun justru disitulah kekuatan cerita ini berada, karena ini bukan sekedar kisah perang. Ini adalah kisah tentang manusia yang terjepit di antara kekuatan besar. Ini tentang bagaimana sejarah bisa menyeret seseorang ke medan tempur yang bahkan ia tidak mengerti. Dan tentang betapa mudahnya identitas manusia dihapus oleh kekuasaan. Yang paling mengerikan, semua itu terjadi bukan pada satu orang, tetapi pada ribuan, bahkan puluhan ribu orang Korea yang hidupnya dipatahkan oleh perang yang bukan milik mereka. Di bagian selanjutnya, kita akan menggali lebih dalam pengalaman hidup mereka di kamp tawanan. Kita akan membahas bagaimana mereka bertahan secara mental, bagaimana sebagian dari mereka akhirnya hilang tanpa jejak, dan menyapa hingga saat ini kisah mereka masih terasa tidak nyaman untuk dibicarakan oleh banyak negara. Cerita ini masih jauh dari selesai, dan semakin dalam kita menyelaminya, semakin jelas betapa kejamnya sejarah terhadap mereka yang tidak pernah diberi pilihan. Di kamp-kamp tawanan, waktu seolah kehilangan makna. Hari tidak lagi dihitung berdasarkan tanggal, tetapi berdasarkan siapa yang masih hidup saat matahari terbit dan siapa yang tidak bangun lagi. Bagi tentara Korea yang tertangkap oleh Uni Soviet, rasa bingung seringkali lebih menyakitkan daripada rasa lapar. Mereka tidak tahu siapa yang sebenarnya mereka wakili. Di mata penjaga Soviet, mereka adalah tentara Jepang, musuh kekaisaran. Tidak ada ruang untuk menjelaskan bahwa mereka hanyalah orang Korea yang dipaksa. Bahasa menjadi dinding yang tak bisa ditembus, dan identitas mereka terkubur di balik seragam yang bukan milik mereka. Banyak dari mereka dipaksa bekerja di tambang, hutan, dan proyek-proyek berat di wilayah terpencil Siberia dan Asia Tengah. Suhu hebat, makanan yang sia-sia, dan penyakit yang menular cepat menjadi faktor dalam angka kematian yang banyak. Namun di tengah kondisi seperti itu, muncul satu pilihan yang terdengar seperti keselamatan, tetapi sesungguhnya hanyalah pintu menuju penderitaan berikutnya. Tentara Merah memerlukan pasukan. Tawanan yang dianggap masih kuat ditawari kesempatan untuk menebus kesalahan dengan bertempur. Pidato ideologis panjang tidak berlangsung. Hanya ada pernyataan sederhana bahwa mereka bisa hidup lebih lama jika mau mengangkat senjata lagi. Keputusan itu bukan keputusan bebas. Banyak yang menandatangani dokumen tanpa memahami isinya. Mereka dilatih singkat, diberi senjata, dan dilemparkan ke garis depan. Sekali lagi mereka harus mempelajari perintah dalam bahasa asing, kali ini bahasa Rusia, sambil menghadapi musuh yang bahkan belum pernah mereka dengar sebelumnya. Mereka berperang di salju yang tebal, di kota-kota yang hancur, di ladang yang penuh dengan mayat. Bukan kebencian ideologis yang ada di hati mereka, hanya ada ketakutan dan naluri bertahan hidup. Namun perang jarang memberi ruang untuk bertahan hidup lama. Dalam kekacauan pertempuran, banyak dari mereka tertangkap oleh pasukan Jerman. Bagi tentara Nazi, seragam adalah satu-satunya identitas yang berarti. Mereka tidak peduli apakah seseorang itu Rusia, Korea, atau dari manapun. Mereka melihat lambang tentara merah, dan itu cukup. Tawanan-tawanan ini kembali berjalan di bawah todongan senjata, kembali ke barak-barak sempit, kembali ke kehidupan tanpa kepastian. Ironisnya bagi sebagian dari mereka, ditangkap Jerman justru memperpanjang hidup. Nazisme juga sedang kekurangan tenaga, yang berarti bahwa tahanan perang bisa dimanfaatkan sebagai pejabat tempat pergi dan unit-unit pendukung. Ada yang dipaksa menggali parit, membangun bunker, dan menjaga garis pertahanan pantai.
Mereka tidak lagi berada di jantung pertempuran besar, tetapi tetap berada di bawah ancaman kematian setiap saat. Bom sekutu jatuh tanpa memilih korban, dan peluru nyasar tidak peduli siapa yang bersalah. Adapun ketika pasukan sekutu mendarat di Eropa Barat, terutama dalam peristiwa besar seperti pendaratan Normandia, beberapa dari orang Korea ini berada di sisi yang paling tidak terduga. Mereka mengenakan seragam Jerman, berdiri di benteng pertahanan, dan kembali menghadapi pasukan asing. Ketika akhirnya mereka tertangkap oleh tentara Amerika atau Inggris, kebingungan kembali muncul. Tentara sekutu terkejut melihat wajah Asia di antara tawanan Jerman. Interogasi dilakukan. Cerita mereka terdengar terlalu aneh untuk dipercaya. Saya protes dengan apa? Tidak mungkin seseorang yang satu dulu pun yang lain kemudian. Namun mereka tetap harus menanggung akibatnya seumur hidup. Bagi sebagian tentara sekutu, kisah itu terdengar seperti kebohongan untuk menghindari hukuman. Namun dokumen, luka, dan jejak perjalanan mereka perlahan membuktikan bahwa cerita itu nyata. Meski begitu, pengakuan tidak selalu berarti pembebasan. Banyak dari mereka tetap ditahan hingga perang berakhir, karena status mereka sulit ditentukan. Mereka bukan warga negara Jepang, bukan pula warga Soviet atau Jerman. Mereka adalah orang Korea dari negeri yang bahkan belum sepenuhnya berdiri sebagai negara merdeka. Saat akhir dari Perang Dunia Kedua juga berakhir, lebih banyak cheers dan hars. Sejarawan hanya menandai dengan huruf Y, kata yang mengubah perang. Namun bagi tentara Korea ini, perang tidak akan pernah benar-benar selesai. Sebagian dipulangkan ke Korea yang sudah berubah total. Negeri itu tidak lagi di bawah Jepang, tetapi terbelah oleh ideologi dan kekuatan asing. Korea Utara dan Korea Selatan berdiri dengan kecurigaan mendalam satu sama lain. Mereka yang pulang membawa masa lalu yang rumit, seringkali dianggap ancaman. Di selatan, mereka bisa dicurigai sebagai simpatisan komunis. Di utara, mereka bisa dicurigai sebagai bekas kolaborator Jepang atau agen barat. Banyak yang memilih untuk tidak pulang sama sekali. Ada yang menetap di Eropa, ada yang tinggal di Uni Soviet, menjalani hidup dalam bayang-bayang, menyembunyikan asal-usul mereka. Mereka menikah, bekerja, dan membangun keluarga dengan identitas baru. Cerita tentang siapa mereka sebenarnya perlahan menghilang, terkubur bersama trauma yang tidak pernah sembuh. Mereka belajar satu hal pahit dari hidup mereka, bahwa diam seringkali lebih aman daripada jujur. Yang paling tragis adalah bagaimana sejarah memperlakukan mereka. Tidak ada monumen besar, tidak ada hari peringatan. Nama mereka jarang tercatat. Jikapun muncul, seringkali hanya sebagai catatan kaki yang aneh dalam buku sejarah perang. Padahal, kisah mereka adalah cermin paling jujur tentang bagaimana perang modern bekerja. Perang tidak hanya menghancurkan kota dan tentara, tetapi juga merampas pilihan hidup manusia biasa, mengubah mereka menjadi alat yang bisa dipindahkan dari satu tangan ke tangan yang lain. Tentara Korea yang dipaksa bertempur untuk Jepang dan Rusia bukan pengecualian, tetapi contoh ekstrim dari nasib rakyat jajahan di era perang total. Mereka lahir di masa ketika kekuatan besar menentukan segalanya, dan manusia kecil hanya bisa bertahan atau mati. Dalam satu kehidupan, mereka dipaksa mengabdi pada ideologi yang saling bertentangan, tanpa pernah percaya pada salah satunya. Yang mereka percayai adalah harapan sederhana untuk hidup sampai hari berikutnya. Hari ini ketika kita melihat perang sebagai sesuatu yang jauh atau hanya sebagai berita, kisah ini mengingatkan bahwa di balik setiap konflik besar, ada manusia-manusia yang terjebak tanpa suara. Mereka tidak pernah memilih menjadi tentara, tidak pernah memilih musuh, dan tidak pernah memilih sejarah yang menimpa mereka. Namun mereka tetap harus menanggung akibatnya seumur hidup. Dan mungkin itulah alasan mengapa kisah mereka jarang diceritakan. Karena cerita ini terlalu jujur, terlalu pahit, dan terlalu tidak nyaman. Ia memaksa kita melihat perang bukan sebagai arena heroisme, tetapi sebagai mesin raksasa yang menggiling siapapun yang berada di jalurnya. Kisah tentara Korea ini bukan hanya tentang masa lalu, tetapi peringatan tentang betapa rapuhnya nasib manusia ketika kekuasaan dan perang bertemu.